Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi Kurniawan. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi tentang tes dominasi otak kiri ya, atau otak kanan yang Anda miliki. Coba pegang dulu nih. Kepala kita masih ada si otaknya kan ya. Baik teman-teman. Nah, apa fungsi otak kiri dan otak kanan manusia itu? Nah, di sini disampaikan ya. Jadi otak kiri itu mempunyai fungsi untuk analisa berpikir, untuk persoalan-persoalan logis ya. Bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita memproses tentang ilmu dan matematik atau angka. Jadi menurut hasil penelitian ini bahwa fungsi otak kiri itu sifatnya rasional, objektif, berdasarkan kenyataan, ramah dan jujur. Ini sifat-sifatnya berarti ya. Nah, sedangkan otak kanan itu fungsinya apa? Kalau Anda sedang berpikir, sedang melamun, berfantasi, itu berarti otak kanan yang jalan. Ini fungsinya antara lain berpikir, intuisi itu perasaan ya. Bagaimana kita melakukan proses kreatif, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan seni ya, dan juga musik. Nah, orang-orang yang otak kanannya memiliki fungsi tinggi berarti dia termasuk orang yang suka mengambil resiko, berburu nafsu, sering berfantasi dan sombong serta pembual ya, karena orang-orang sombong dan pembual itu kan perlu fantasi yang tinggi ya. Nah, ini adalah fungsi otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau Anda ngomong tentang dunia gaib ke orang yang memang rasionalis, itu pasti tidak akan mudah dipercaya ya. Tapi demikian pula kalau Anda menyuruh orang-orang yang otak kanannya tinggi untuk menyelesaikan sebuah rumusan matematik misalkan, dia pasti menyerah ya. Nah, dalam kesempatan ini mari kita tes apakah kita ini ya, otak kita didominasi kiri atau kanan atau bahkan mungkin seimbang ya. Baik, persiapan. Nah, silakan ini manual saja dulu, siapkan alat tulis dan kertas ya, tentu saja dengan bolpen. Kemudian jawablah pertanyaan dengan spontan dan sesuai dengan kenyataan. Semuanya ada 14 soal, Anda tidak perlu berpikir lama ya. Kalau memang jawabannya A, ya sudah. Kalau jawaban B, ya sudah B. Kalau tidak ada, ya masuk A ya. Kemudian Anda harus jujur, artinya tidak mengada-ada. Baik, kita mulai. Ini pertanyaan nomor 1. Siapkan alat tulis Anda ya, apakah A atau B. Tulis aja A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, nanti tinggal dikasih. Kalau A 1, B 1, terus A nya 2, dicoret gitu ya. Oke. Nomor 1, Anda lebih mudah mengingat orang dari apa? A, namanya, B, wajahnya. Nah, pilih A atau B. Kolom A saja, kalau iya A 1. Soal nomor 2. Bagaimana jika Anda harus membuat suatu keputusan? Apakah A secara logis harus masuk akal Anda, atau B Anda selalu mengikuti perasaan? Nah, jangan terlalu lama berpikirnya ya. Kalau A 1 berarti ada 2 tadi jawabannya. Kalau B ya kosongkan ya. Soal nomor 3. Apakah Anda sadar jam berapa sekarang? Saya juga sadar ya jam berapa sekarang. Kalau iya, Anda sadar tadi sudah melihat langsung ngelirik jam, ya berarti ya. Tapi kalau Anda tidak sadar berarti B ya. Pilih. 4.
ketika seseorang berbicara, apa yang menjadi perhatian Anda? Apakah kalimat yang dikatakannya, atau Anda melihat gerak-gerik dan bahasa tubuhnya? Misal Anda melihat Pak Rudi lagi ngajar, Anda itu melihat hanya mendengar kalimat atau teks yang dikatakan, atau gerak-gerik saya? Ya. Silahkan Anda pilih A atau B. Oke, selanjutnya lebih cepat. 5. Apakah Anda seorang pengingat yang baik? Ya atau tidak? Nomor 6. Ketika mendengar suatu lagu, ya lagunya baru, mana yang lebih Anda mudah ingat? Apakah A. syair lagunya atau kalimatnya, kata-katanya? B. irama atau nada musik? 7. Ketika harus mempelajari suatu mata pelajaran atau Anda harus bekerja, maka ya Anda itu maka ya akan A. duduk lalu mengerjakannya sampai selesai. Nomor B, Anda mencari topik yang menarik dan mengerjakan secara acak sesuai topik yang saya suka. Nah, mau yang mana? 7, A atau B? Kalau B tulis 1, kalau A ya bagian A 1 ya. Nomor 8, pada saat ujian atau tes saya tidak suka pilihan ganda. Senangnya isi. Ya, ini tidak suka pilihan ganda. Ya atau tidak? Nomor 9, saya sering bertanya mengenai atau tentang fakta yang harus diketahui. Ya atau tidak? Silakan. 10, hal apa yang lebih Anda sukai? A. Sesuatu yang detail, terperinci tentang cara kerja sesuatu, atau B. Konsep dan teori secara umum. Mana yang Anda suka? 11. Bagaimana cara Anda mempersiapkan untuk menghadapi suatu ujian atau tes? A. Menyusun jadwal belajar yang jelas dan terjadwal, atau B. Belajar secara acak dengan waktu yang berbeda-beda. Yang nomor B ini mudah mungkin ya. 12. Saya dapat mengerjakan banyak hal secara sekaligus. Ya atau tidak? Yang mengerjakan hal sekaligus Anda sambil belajar, mungkin bisa juga sambil ya masak air, sambil setrika ya. Gitu. Ya atau tidak? 13. Saya suka dan senang menjawab pertanyaan secara langsung atau spontan. Ya atau tidak? 14. Ketika membuat sesuatu, saya sangat suka A. mengikuti instruksi dan cara sesuai petunjuk yang tersedia, atau B. membuat model dengan keinginan dan kreasi sendiri. Ya, silakan pilih. 15. Oh, ternyata selesai. Silakan Anda hitung jawabannya. Jawaban A ada berapa, jawaban B ada berapa. Ya. Kemudian kesimpulan. Nah, setelah Anda tahu jumlahnya jadi 14, itu banyakannya B. A semua 14 atau B-nya 14 semua, atau mungkin A7 atau B7 ya. Nah, kesimpulan pertama, jika jawaban A lebih banyak, maksudnya lebih banyak dari B, maka pikiran Anda banyak didominasi oleh otak kiri. Berarti Anda kuat di hitungan, kuat di analisis ya, dan orangnya logis. Tetapi apabila jawaban A jumlahnya lebih dari 10, misalkan 11, 12, maka otak kiri Anda sangat dominan. Nah, kalau di bawah 10 ya itu rata-rata ya. Baik, sifat dominan otak kiri adalah orangnya cenderung selalu ingin sempurna, perfect. Dia ingin kalau mengumpulkan tugas itu mungkin harus rapi ya, harus banyak jawabannya sebenarnya.
Kemudian orangnya logis ya, tidak percaya kalau belum ada fakta atau bukti ya. Dan orangnya bisa dipercaya, jujur ya. Dia bicara apa adanya, kemudian berprestasi karena mungkin senang menghitung ya. Dan sainsnya kuat. Tetapi selalu merasa benar. Nah, ini ego dikit lah, tidak mau kalah. Senang bersaing. Jadi kalau otak kiri itu cenderung senang ada persaingan. Wah, mungkin dia berlomba-lomba ya. Tetapi dia juga terbuka terhadap pendapat orang lain dan suka berdebat. Jadi kalau melihat orang yang otak kirinya dominan dan suka berdebat, ya kita tinggal beradaptasi aja. Kalau memang mau berdebat ya silakan berdebat ya. Karena dia terbuka terhadap pendapat orang lain. Nah, profesi dominan otak kiri tentu saja orang-orang ilmuwan, peneliti, penemu atau hal-hal yang terkait dengan sains ya, dengan produk penemuan ya. Siapa di antara Anda yang dominan otak kiri, ya itulah Anda ya. Kesimpulan 2, jika jawaban B lebih banyak, maka pikiran Anda didominasi oleh otak kanan ya. Jadi kalau tadi miringnya ke sini, sekarang miringnya ke kanan. Apa Anda gini atau gini gitu ya. Apabila jawaban B jumlahnya lebih dari 10, maka Anda sangat didominasi ya. Jadi otak kanan banget. Ini orang-orang biasanya orang-orang seni, orang-orang desain, orang-orang musik ya, itu pasti dominasi otak kanan. Nah, sifat dominasi otak kanan, satu, menyukai tantangan. Jadi kalau diberikan sebuah tugas dan dia belum tahu, biasanya dia akan terus ngulik ya. Tetapi biasanya dia mengabaikan diri sendiri, apa adanya, sederhana ya. Cepat bertindak karena target tadi ya. Imajinasinya kuat dan banyak ide. Jadi tanyalah kalau ingin tahu ide ke orang yang dominasinya kanan. Selalu ingin tahu. Jadi orang otak kanan itu penasaran dan kreatif ya, hanya cenderung ceroboh dan nekat. Udahlah gini aja, biarin. Nah, ini kelemahannya mungkin ya. Serta jarang mendengar pendapat orang. Jadi agak susah kalau dinasihati, mungkin harus ada pendekatan-pendekatan lobby-lobby tertentu ya. Jadi jangan bosan-bosan mengingatkan nih orang-orang otak kanan ya. Nah, profesi otak kanan adalah dia bisa menjadi seorang seniman, pemusik, penyanyi, dancer, barangkali ya, penari gitu ya, art, pokoknya orang-orang pelukis, perancang juga bisa, pemain film atau komedian dan seterusnya ya. Nah, ini disebut orang yang sangat keren ya di dunia ini. Sifat seimbang ke arah kanan. Nah, maksudnya jika jawaban A dan B seimbang, ya selisihnya hanya antara 1 dan 3 lah, tapi lebih besar B misalkan ya. Itu berarti orangnya perhatian, cenderung konvensional atau oldies. Kalau berbicara suka berbelit-belit, hanya dia cepat akrab ya, karena oldies biasanya orangnya waspada, hati-hati ya. Dan suka mengalah ya, tidak ingin kalau memang sudah ada diskusi ini itu, mungkin ya sudah saya ikut aja. Emosi dan sikapnya stabil ya, itulah orang yang otak seimbang ke kanan. Artinya A dan B sedikit mungkin antara 8-7 gitu ya. Di B-nya mungkin 8, A-nya 7. 6 ya, mungkin 6 dan 8 di 14 ya. Nah, kalau sifat seimbang ke arah kiri berarti jawaban A dan B seimbang. Selisihnya antara 1 dan 3, tetapi lebih besar A. Maka orang ini
penolong ya, dia senang menolong. Ini orang-orang yang kalau di kecerdasan mungkin naturalis ya, orang sosialnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi, berbakat menjadi pemimpin. Nah ini personal juga ya, personal smart, tenang, perhatian, tanggung jawab, dan hati-hati dalam penampilan. Jadi dia orangnya cenderung memang menjaga penampilan juga ya, performance. Bagaimana kalau sifatnya seimbang kiri dan kanan? Nah jawabannya masing-masing 7. Berarti orang ini adalah kombinasi antara sifat A dan sifat B ya. Baik teman-teman, selamat mengasah otak Anda, karena Anda sebetulnya potensi bisa ke kiri bisa ke kanan. Itu mari kita manfaatkan dan kita terima apa yang kita miliki. Oke, good luck, terima kasih.